نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Al-ayat. Amma ba'd. Para jamaah sidang Jumat, melalui khutbah Jumat ini kami ingatkan khususnya diri kami dan umumnya para jamaah, mari kita mengisi hari-hari kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penciptaan manusia di muka bumi tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang membedakan antara kita dengan hewan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan itu tercantum di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, dikala pendengaran tidak difungsikan, hati dan mata tidak difungsikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang kemudian mengisi hatinya dengan ketakwaan. Apabila tidak dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kehidupannya seperti an'am, seperti binatang ternak, balhum atau bahkan lebih menyesatkan. Untuk itu para jamaah yang kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, carilah bekal di dunia ini, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang kami hormati, seseorang akan menggapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia harus melalui pintu utama, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dan yang terkenal tercantum dalam Arba'in, bahwa malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Katakan kepada wahai Muhammad, Islam itu apa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak
berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang memiliki kemampuan. Maka malaikat Jibril berkata, "Shadaqta," benar. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan pertanyaan, "Fa'akhbirni 'anil iman." Sekarang kabarkan kepadaku wahai Muhammad, iman itu apa? Qala, Nabi berkata, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para rasul. Dan iman itu adalah mengimani hari akhir. Dan iman itu adalah engkau beriman terhadap takdir, baik yang baik atau yang buruk. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Shadaqta," benar. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam melanjutkan, "Fa'akhbirni 'anil ihsan." Sekarang kabarkan kepadaku wahai Muhammad, ihsan itu apa? Qala, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini disebutkan ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Apa hubungan semua ini? Para ulama mengatakan seseorang tidak mungkin mencapai derajat iman kecuali setelah dia masuk Islam, dan seseorang tidak mungkin mencapai derajat ihsan kecuali dia telah mencapai derajat iman. Ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Islam, iman, dan ihsan, terlebih lagi ihsan ini yang harus kita perhatikan. Sebab terkadang ada orang yang ibadahnya bagus tapi sosialnya tidak bagus. Terkadang seseorang baca Al-Quran bagus tapi mulutnya suka mengadu domba. Ihsan ini harus kita pahami, karena dengan ihsan itulah akan menyempurnakan iman dan Islam kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menghubungkan ihsan itu dengan takwa. Di dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan juga bersama orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu baik. Baik itu para jamaah bukan sholatnya saja, tapi juga dalam kehidupan bersosial itu juga harus baik. Itu namanya muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara khusus yang namanya ihsan.
Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada al-husna. Para ulama ahli tafsir dikala menjelaskan ayat ini, dikala seseorang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan al-husna. Makna dari al-husna adalah menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan surga aja yang dia dapatkan, tetapi ada yang kedua, wasiada, ada tambahannya, ada bonusnya. Para ulama ahli tafsir dikala menafsirkan ziyadah ini ada dikala di surga seseorang melihat Allah dengan mata kepala, dan itu adalah puncaknya nikmat di akhirat. Hal ini didasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Nabi, "Al-ziyadati fi kitabillah." Mengenai makna ziyadah yang tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi menjelaskan, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Al-husna, makna dari al-husna itu adalah al-jannatu, surga. Wa ziyadah, sedangkan makna dari al-ziyadah an-nazaru ila wajhillah, yaitu seseorang akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ihsan ini harus kita pahami, karena dengan memahami ihsan maka ibadahnya akan baik. Dengan memahami ihsan maka dalam kehidupan bermasyarakat juga baik. Kalau seseorang tidak memahami ihsan, bisa jadi sholat malam bagus, sholat 5 waktu terjaga, ditambah lagi dengan sholat sunnah muakkadah, sholat duha. Tetapi dikala dia berada di masyarakat, mulutnya sudah mengadu domba. Itu sebabnya ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi bahwa di kampung kami ada seorang wanita yang terkenal dengan sholatnya, terkenal dengan puasanya, terkenal dengan sedekahnya. Namun ya Rasul, si wanita ini yuzi jaraha bilisan, suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Kemudian apa kata Nabi? Bahia finnar, maka dia berada di neraka. Ini adalah sebuah kabar bahwa jika seseorang beribadah kepada Allah, kemudian di masyarakat tidak bagus, itu bukan bagian dari ihsan. Ihsan itu selain ibadahnya bagus, harus diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk jika seseorang bekerja, kemudian dia jujur, dia amanah, itu bagian dari ihsan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam, iman, dan ihsan. Malaikat Nabi SAW sampaikan bahwa malaikat Jibril alaihissalam dikala datang menanyakan 3 hal ini, Nabi mengatakan bahwa itu adalah agama yang diajarkan. Maka dari itu para jamaah, seseorang dikala berada di dalam agama Islam tidak berhenti sampai di sini, tetapi ada kewajiban untuk menuntut ilmu, sehingga dia akan mengenal Islam, dia akan mengenal iman, dan juga mengenal ihsan. Aku qauli hadza astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala
Di dalam surat An-Nahl ayat 128, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Takwa itu ada seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Seseorang bertakwa itu setelah dia menyatakan la ilaha illallah, setelah dia bersyahadat, kemudian syahadat ini dibuktikan dengan sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, itu namanya takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika seseorang telah bertakwa dengan menjalankan perintah Allah, maka seseorang itu juga, kata Allah, walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Muhsinun ini bisa dalam masalah ibadah. Ibadah itu hanya tulus karena Allah, itu bagian dari ihsan. Seseorang dikala beribadah dia rasa takut, dia diawasi oleh Allah, itu adalah ihsan. Kemudian ihsan yang kedua di sini adalah dikala seseorang bertutur kata yang baik, bersikap yang baik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, itu juga bagian dari ihsan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, amalkan firman Allah surat An-Nahl ayat 128, bertakwa dan berbuat baik. Karena dengan takwa dan seseorang berbuat baik, disitulah Allah selalu bersama. Para ulama ahli tafsir dikala menjelaskan, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang sabar, sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa, sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Apanya yang bersamaan dengan hamba itu? Para ulama ahli tafsir mengatakan, pertolongan Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Perlindungan Allah selalu bersama orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah Jumat ini meluangkan waktu untuk selalu menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita akan mengenal Islam dengan baik, kita akan mengenal iman dengan baik, dan kita akan mengenal ihsan dengan baik, yang kemudian kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila tiba ajal kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dalam keadaan hidup dan ridho. Para jamaah, seseorang tidak akan sampai kepada tumainah, kecuali Islam, iman, dan ihsan itu berada pada diri. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna laka al-hamd la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna
bahwa